Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah rumah kecil di tepi jalan tanah yang dikelilingi pepohonan hijau. Rumah itu tidak besar, namun selalu tampak hangat. Di dalamnya tinggal sepasang suami istri yang hidup sederhana. Mereka dikenal dengan nama Basir dan Shanum. Keduanya tidak memiliki banyak harta, namun mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga dari semua kekayaan di dunia: hati yang bersih dan keyakinan pada Tuhan. Shanum, seorang istri yang lembut dan penuh kasih, selalu menanamkan rasa syukur dalam setiap langkah kehidupannya. Sementara Basir, suaminya, adalah lelaki pekerja keras, namun hatinya sering diselimuti kelalaian dalam mengingat Sang Pencipta. Setiap pagi, sebelum sang suami berangkat bekerja, Shanum selalu menyiapkan sarapan sederhana di meja kecil yang terbuat dari kayu tua. Uap hangat nasi yang baru matang mengisi ruangan, aroma sayur bening yang dimasak dengan penuh cinta menguar lembut. Saat semua siap, Shanum duduk sejenak, menundukkan kepala, dan mengucap pelan, "Bismillah, semoga makanan ini membawa berkah." Basir hanya berdehem pelan, kadang tersenyum tipis, namun seringkali ia merasa semua itu hanyalah kebiasaan kecil tanpa makna besar. "Aku berangkat dulu," ucapnya singkat. Shanum menjawab dengan senyum yang tulus, "Jangan lupa membaca bismillah sebelum melangkah, karena setiap langkah yang dimulai dengan nama Allah akan berujung dengan kebaikan." Suaminya mengangguk, namun di dalam hati ia belum sepenuhnya memahami makna kalimat itu. Hari-hari mereka berlalu dengan tenang. Shanum menjalani rutinitasnya dengan sabar, mencuci, menjemur pakaian, lalu berangkat ke pasar kecil di desa untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Setiap kali mengeluarkan uang, bibirnya tak lupa berucap lirih, "Bismillah." Pedagang di pasar sering memperhatikan kebiasaannya itu dengan kagum. "Masya Allah," kata salah satu pedagang wanita tua, "engkau selalu menyebut nama Allah dalam setiap urusanmu." Shanum hanya tersenyum malu, menundukkan kepala, dan menjawab lembut, karena setiap yang dilakukan tanpa namanya, sering hilang berkahnya. Sepulang dari pasar, Shanum melewati jalan yang menurun, dan di ujung jalan itu tampak seorang nenek tua sedang berusaha membawa seikat kayu bakar yang hampir jatuh dari punggungnya. Tanpa pikir panjang, Shanum menghampiri, "Mari Nek, biar saya bantu." Dengan wajah lelah tapi tersenyum, sang nenek berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, Nak." Shanum hanya menjawab, "Alhamdulillah, semua karena pertolongannya." Sore itu, angin berhembus lembut di halaman rumah kecil mereka. Shanum menyiapkan air hangat untuk Basir yang sebentar lagi pulang. Saat pintu berderi terbuka, ia menyambutnya dengan wajah cerah. Namun hari itu, Basir tampak sedikit gelisah. Dalam hati, ia mulai merasa lelah mendengar kalimat "Bismillah" yang terus keluar dari mulut istrinya. "Setiap hari kau ucapkan itu," gumamnya dalam hati, "apakah benar ada bedanya dengan yang tidak?" Malamnya, saat bintang bertebaran di langit, Basir duduk merenung di beranda. Ia memandangi bulan yang tergantung di langit dan berkata dalam hati, "Aku ingin tahu, apakah ucapan itu benar membawa berkah, atau hanya sekadar kebiasaan yang tidak ada gunanya?" Dari kegelisahan itulah muncul niat yang belum tentu baik. Ia ingin menguji keyakinan istrinya terhadap kalimat Bismillah. Keesokan malamnya, Basir membawa sebuah kantong kecil berisi koin emas, hasil tabungannya yang telah disimpannya bertahun-tahun. Ia menyerahkan kantong itu kepada Shanum dengan wajah tenang. "Simpanlah ini baik-baik," katanya, "jangan sampai ada satupun yang hilang. Suatu hari aku akan memintanya kembali." Shanum menerima kantong itu dengan hati penuh tanggung jawab. Ia membawanya ke kamar dan menyimpannya di bawah tumpukan pakaian di lemari kayu kecil. Saat menyimpannya, bibirnya bergetar lirih, "Bismillah, ya Allah, aku titipkan ini kepada Mu. Lindungi dari hal-hal yang buruk." Tanpa diketahui oleh Shanum, dari celah pintu kamar, Basir memperhatikan dengan seksama. Ia mengingat letak kantong itu disimpan, dan malam itu juga ia mulai melaksanakan rencananya.
Saat istrinya terlelap dalam tidur, Basir berjalan perlahan, mengendap tanpa suara. Ia membuka lemari, menemukan kantong kecil itu, lalu mengambil satu koin emas yang sedikit rusak di pinggirnya. Ia menatap koin itu lama, kemudian tersenyum miring. Kita lihat apakah Bismillah MU bisa menjaganya, katanya dalam hati. Lalu ia keluar rumah menuju pantai yang tak jauh dari desa mereka. Ombak malam bergulung perlahan di bawah sinar bulan, dan Basir melemparkan koin itu ke laut. Suara, plung, yang pelan mengakhiri keisengannya malam itu. Basir menatap permukaan laut dengan tatapan puas. Sekarang koin itu telah hilang di dasar air, pikirnya, dan saat istriku menghitungnya nanti, ia akan tahu bahwa tidak ada kekuatan dari kata-kata itu. Hari-hari berlalu tanpa perubahan berarti. Shanum tetap berbuat seperti biasa, tetap sabar, tetap lembut, dan tetap memulai segalanya dengan nama Allah. Basir memperhatikannya diam-diam, menunggu waktu yang tepat untuk menanyakan tentang kantong emas itu. Ia membayangkan bagaimana terkejutnya wajah Shanum nanti ketika tahu satu koinnya hilang. Namun di balik rencana kecil itu, takdir telah menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari perkiraan manusia. Sebab di setiap langkah yang dimulai dengan nama Allah, ada perlindungan yang tak terlihat oleh mata, namun nyata terasa bagi hati yang yakin. Pada siang hari di tepi pasar, ketika Basir sedang beristirahat sepulang bekerja, datang seorang lelaki parubaya membawa seekor ikan besar di tangan. Nafasnya terengah-engah, seolah sudah lama berkeliling tanpa pembeli. "Tuan," katanya, "apakah engkau ingin membeli ikan ini? Ikan segar, besar, dan masih hidup." Basir menatap ikan itu. Sisiknya berkilau memantulkan cahaya matahari. Ia mengangguk kecil. "Berapa harganya?" tanyanya. Lelaki itu menjawab, "Cukup 5 dirham saja." Tanpa berpikir panjang, Basir menyerahkan uangnya. Ia hanya ingin pulang cepat, beristirahat, dan makan malam dengan tenang.